Dan kita beralih ke informasi lainnya. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Jarod Saiful Hidayat mengadakan acara makan malam bersama di sebuah restoran di Jakarta Selatan Rabu kemarin. Nah, di sela-sela acara tersebut, Sandi dan Jarod beserta istri bernyanyi bersama. Kehangatan pertemuan dua calon Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut diunggah dalam akun Instagram Sandiaga Uno. Selama hampir 9 bulan, warga Jakarta disibukkan dengan hiruk-pikuk Pilkada DKI mencari gubernur baru. Fenomena polarisasi akibat perbedaan pilihan politik mengemuka di antara warga ibu kota, bahkan berimbas hingga ke sejumlah daerah. Kini setelah Pilkada usai dan terpilih gubernur baru, tiba saatnya warga Jakarta untuk kembali bersatu membangun ibu kota Jakarta karena Jakarta milik kita semua. Inilah catatan pewarta Istana merajut asa usai Pilkada. Lika-liku Pilkada DKI Jakarta terjawab sudah pasca keluarnya hasil hitung cepat pemungutan suara. Yang menang sudah mulai angkat suara. Yang kalah juga sudah sampaikan kata selamat sebagai pertanda tak ada lagi dendam saat masa kampanye. Namun apa jadinya? Masyarakat Jakarta yang sempat terbelah karena Pilkada bahkan sampai tak bertegur sapa. Berakhir sudah Pilkada DKI Jakarta yang penuh dinamika dan cerita itu. Meski hanya memilih seorang gubernur, tapi rasanya bak memilih seorang presiden saja. Energi dan waktu publik tersita, mereka yang tak memiliki KTP DKI pun juga ikut ambil bagian dan merasa perlu mendukung paslon agar jadi juara di ibu kota. Lika-liku perjalanan pasangan calon seakan cerita sinetron yang dinanti publik. Kadang debat terbuka sulit terelak di ruang massa. Lini massa hingga media seakan terbelah dukung pasangannya. Berbeda pilihan calon dalam keluarga jadi perkara lumrah dalam pilkada kali ini. Dari ibu rumah tangga hingga ulama, rakyat jelata sampai kepala negara turun tangan untuk selesaikan pilkada. Bahkan untuk amankan pilkada saja 4 jenderal dikumpulkan di beranda istana. 65.000 personil TNI Polri turun terlibat agar Jakarta aman, damai, sentosa. Tujuannya hanya satu, agar hak demokrasi warga Jakarta tak terganggu oleh mereka para benalu. Karena pilkada sejatinya untuk mencari gubernur bukan pemecah rasa ingin bersatu. Dan juga perbedaan pilihan politik jangan sampai memecah belah persatuan kita, karena kita ingat kita semua adalah bersaudara. Kini pilihan publik sudah tersedia. Calon gubernur baru sudah mulai angkat suara. Yang kalah pun tak segan ucapkan kata selamat. Saling jumpa di balai kota sebagai pertanda tak ada lagi dendam usai pilkada. Mereka yang pernah bersaing kini bertatap muka dan bertukar pikiran demi kemajuan Jakarta. Keduanya sepakat agar perbedaan yang tercipta karena pilkada harus sudah dihentikan.
Menyatukan para pendukung yang terbelah kini jadi tugas utama. Tadi mulai bicara tentang bagaimana program-program yang sudah direncanakan itu bisa masuk dalam anggaran yang disiapkan oleh Pemda, dan itu perlu waktu. Terus yang kedua adalah kita sama-sama akan rekonsiliasi antar pendukung dan menjaga persatuan, memperjuangkan persatuan. Ini kan APBDP kan saya yang nyusun. Nah tentu kita mesti duduk bareng, mesti sampaikan kepada partai pendukungnya. Jangan sampai di deadlock, jangan sampai ada pokir-pokir kayak dulu, tuh nggak? Kalau dia minta pokir-pokir, saya tolak, berantem nih. Begitu berantem, kasihan Pak Aniesnya masuk. Oktober baru menyelesaikan APBDP, nggak selesai. Pilkada adalah mencari pemimpin terbaik yang bisa merangkul semua golongan dan memikirkan nasib khalayak ramai. Sudah saatnya beranjak dari perdebatan buta karena pilkada. Ucapkan selamat kepada pemenang. Ini bukan masalah siapa yang menang dan kalah, tapi bagaimana menepati janji saat kampanye pilkada dan melayani rakyat Jakarta tanpa memandang suku, ras, apalagi agamanya. Karena Jakarta milik kita semua. Kini, publik menanti realisasi 23 janji kampanyemu. Mulai dari DP rumah 0 rupiah, menyediakan 200.000 lapangan pekerjaan, membangun pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, KJP Plus, tolak reklamasi, menata Jakarta tanpa menggusur, hingga transportasi seluruh Jakarta hanya bayar Rp5.000 saja, sampai wisata malam syariah dengan menutup sejumlah tempat hiburan malam. Itulah yang dinanti publik saat ini. Selamat datang Gubernur baru. Hampir 9 bulan bersetegang karena pilkada, kini tiba saatnya bersatu membangun Jakarta. Yang menang jangan pula terlalu jumawa dan bertepuk dada. Yang kalah pun jangan pula terlalu lama bermuram durja. Karena untuk mengabdi membenahi negeri tersedia banyak cara. Saya Kopri Mandani dan juru kamera Agustin Lawrence untuk catatan pewarta Istana. Ya, lalu apa saja makna kita lihat dari kacamata sosiolog mengenai fenomena yang mungkin baru dilihat oleh warga Indonesia pada kali ini. Kita akan bergabung untuk bersama untuk pertama kali kita akan bergabung bersama dengan sosiolog yang telah hadir bersama dengan kami, Pak Tamrin Tomagola. Selamat malam, Pak Tamrin. Selamat malam, Mas Robert. Oke, Pak Tamrin, kalau kita lihat ya di sini Ahok sudah melaksanakan pilkada, kemudian kalah dengan margin yang kira-kira cukup besar ya, 15%. Tapi justru malah apresiasinya begitu tinggi dari masyarakat. Kalau Anda lihat dari kacamata sosiolog, apa yang sedang terjadi di tengah masyarakat Jakarta saat ini? Iya, kalau saya pikir ini sebenarnya rentetan dari suasana batin yang beruntun. Jadi pertama, suasana batin yang saya maksud adalah suasana batin dalam kerangka kebangsaan. Bangsa ini udah jenuh dengan politisi-politisi dan pejabat-pejabat busuk yang korup. Dan kemudian tiba-tiba mereka menemukan seseorang yang seperti Ahok yang kelihatan sekali dia tulus dan kemudian dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi mereka pikir ini barang langka. Kita baru temukan dan kita ingin supaya dia jadi pemimpin. Ini pemimpin yang kita inginkan. Kita ingin dia menang, kita ingin dia mengurus kita sebagai pelayan. Tapi dia kalah. Itu sedihnya bukan main. Karena barang langka yang baru ditemukan kalah. Dan kalahnya itu yang harus dikasih catatan. Kalahnya dengan cara yang sebenarnya kalau menurut bahasa saya tadi pagi di Balai Kota, dengan cara-cara yang sangat primitif. Cara-cara yang sangat primitif karena mengangkat isu-isu sara untuk memojokkan Ahok habis-habisan. Dan pemojokan itu terjadi, kalau saya pakai bahasanya Prabowo, itu terjadi secara masif, sistematik, dan terstruktur. Habis-habisan itu dia dihantam itu. Itu kesedihan, maksudnya kalau kita melihat itu berarti adalah kesedihan, ungkapan kesedihan dari warga, begitu ya, yang diekspresikan melalui pemimpin yang kita tunggu-tunggu, yang kita cari-cari untuk mengurus kita dengan benar. Karena menurut Wakil Presiden Bung Hatta itu kan pemerintah itu pengurus. Tapi kalau kita lihat kesedihan, dia sudah mengurus isi kata-katanya begitu kreatif, begitu unik, kemudian
mengundang gelak tawa dari masyarakat itu tidak dirasakan sebagai sebuah kesedihan dari masyarakat Jakarta. Iya, tapi itu sebenarnya juga upaya untuk secara psikologi kolektif untuk menghibur diri juga kan. Tapi message utama ini adalah pernyataan berkabung karena sudah menemukan barang yang sangat berharga tapi lepas lagi. Nah itu berarti yang rugi memang Jakarta, warga Jakarta. Iya, baik. Tapi yang Anda lihat sekarang ini perkembangannya kan luar biasa sekali, Pak. Tercatat hari ini ada 2.700 karangan bunga begitu yang sekarang ini dipajang di Balai Kota. Nah ini apa sebenarnya pencetusnya ketika akhirnya semakin lama ini kan semakin banyak warga yang datang, semakin banyak warga yang mengirim karangan bunga. Apakah ini faktor dari sosial media atau misalnya faktor dari pemberitaan yang akhirnya? Ada dua hal saya kira. Pertama itu adalah bahwa memang menurut berbagai macam survei itu warga Jakarta mengakui bahwa Ahok berhasil itu sekitar 70%. Tapi kemudian elektabilitasnya tidak sama dengan itu. Betul. Yang kita lihat itu membanjirnya karangan bunga itu sebenarnya itu yang 70% itu. Yang 70% yang sebenarnya sudah senang menemukan pemerintah yang bisa mengurus rakyatnya. Itu sebenarnya. Nah kemudian media sosial memang menambah banjirnya itu, tapi kemudian juga saya pikir barangkali ada suatu dinamika ekonomi yang digerakkan, diluncurkan secara tidak sengaja oleh Ahok. Oleh Ahok? Iya. Maksudnya? Dia tidak bekerja pun ada semacam karangan bunga ini gerakan ekonomi. Kan tidak. Apalagi kalau dia bekerja sebagai gubernur dan menggerakkan ekonomi lebih lagi. Nah, dengan tidak bekerja, dengan kalah pun ekonomi bergerak. Tapi Anda meyakini bahwa ini genuine karena ada juga kemudian yang mempertanyakan jangan-jangan ini direkayasa, ada unsur rekayasanya ada beberapa juga. yang mengupload itu foto-foto yang seperti itu. Tapi kalau orang yang mempunyai pikiran seperti itu dan menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang direkayasa, saya kira nggak benar. Memang ada perasaan ketulusan yang cukup, kehilasan yang cukup tulus dari warga Jakarta terhadap seseorang yang namanya Ahok. Bahwa kemudian ada yang disebut dengan crowd behavior, artinya orang ikut-ikutan ada. Tapi itu hanya pelengkap saja. Tapi bagian core-nya yang paling utama itu sebenarnya keikhlasan, ketulusan dari warga Jakarta yang saking senang-senangnya menemukan seorang pemimpin yang selama ini dicari. Bagaimana Anda lihat fenomena ini, bagaimana rakyat begitu mengapresiasi gubernur yang kemungkinan besar tidak lagi menjabat di periode selanjutnya dengan kedewasaan berdemokrasi di Indonesia? Masyarakat Indonesia menerima bahwa oke, calon yang saya usung, saya cintai, kemudian kalah, tapi saya tidak akan melawan, saya kemudian akan memberikan apresiasi, seperti apresiasi yang kegembiraan yang sering dirasakan oleh mereka yang datang ke Balai Kota. Iya, saya kira ini fenomena Ahok dan ikutan apa-apa yang terjadi sesudahnya, itu memang seperti dia setting a new standard gitu ya. Dia memberikan satu patokan baru tentang bagaimana berdemokrasi dan kemudian bagaimana menerima kekalahan dan menang. Tapi dalam berdemokrasi itu ada satu catatan yang agak negatif. Dalam hal? Dalam hal bahwa dalam pilkada DKI ini itu orang mengangkat isu SARA itu sebagai hal yang paling pokok yang diributkan. Isu SARA juga muncul di masyarakat Barat, ya. Tapi bukan hal yang utama. Yang di sana yang dibicarakan itu adalah public policy atau program-program yang diusulkan. Tapi dalam pilkada DKI, isu SARA itu menjadi hal yang paling pokok. Dan itu terjadi seperti yang tadi saya bilang, masif, sistematik, dan terstruktur. Baik, terima kasih Pak Tamrin telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih.